Rasio. Rasio. Apa? Rasio Rasio. yakin. Terus kalau duanya jadi apa? Duanya yang rasio. Oh, duanya yang rasio. Oke. Duanya yang rasio. Oke. Setiap 10 menit ya. Kemudian pada waktu 20 menit pertama, banyaknya bakteri ada 40. Maka banyaknya bakteri pada 40 menit pertama adalah berapa? Gitu ya. Jadi pas 20 menit pertama itu ada 40. Nah, pas 40 menit pertama, ya maksudnya 40 menit setelah 20 gitu lah ya. Itu ada berapa gitu ya. Nah, kita udah tahu nih R-nya itu sama dengan 2. Duanya ini dalam waktu 10 menit, setiap 10 menit gitu ya. Berarti kita bisa buat gini nih. Ini 10 menit pertama ya. Kemudian 10 menit kedua, ada 10 menit ketiga, ada 10 menit keempat. Nah, kan di sini bilangnya 40 menit gitu kan ya. Berarti udah sampai keempat aja, 40 menit. Kan dia totalnya 40 menit. Nah, pada 20 menit pertama, berarti 20 pas 20 menitnya 10 tambah 10 20. Kita di sini punya ada 40 bakteri gitu. Ya, ada 40 bakteri. Nah, pertanyaannya pada banyaknya bakteri pada waktu 40 menit pertama itu berapa gitu kan. Ya udah sebenarnya tinggal gini aja Solihah. Ini kaliin sama 2. Kali 2 berapa jadinya? 80. 80. Kenapa kok Umi kali 2 coba? Karena R-nya 2. Mm-mm. Kalau ini ke sini berarti diapain? Dibagi 2. Iya, dibagi 2. Kalau ke kanan dikali, kalau ke kiri dibagi. Bagi 2 berarti 2. Jadi 20. sebenarnya karena ini cuma ringan ya, maksudnya soalnya soal ringan, karena ditanyanya 40 menit pertama, ya udah berarti kan sampai sini udah langsung dapet nih ya, nggak perlu kita pakai rumus ya. Kalian boleh nih langsung kaliin 2 aja. Berapa hasilnya? 160 gitu. 160. Pun kalau kalian mau pakai rumus, cari aja A-nya, cari aja si A-nya gitu. Ya, bisa? Bisa. Bisa ya. Oke. Jadi ini banyaknya bakteri pada waktu 40 menit pertama adalah ada 160 jawabannya. Ya. Oke, berarti karena yang ditanya itu banyak bakteri pada, berarti dia sama aja kayak yang ditanya suku ke gitu ya. Jangan sampai salah rumus nantinya. Berarti di sini nanti yang dijadikan A itu adalah 20-nya gitu ya. Karena sebenarnya di awal banget itu bakterinya bukan 20, tapi 20 ini adalah setelah 10 menit pertama gitu ya. Jadi kalau pas kalian mau pakai rumus nih kayak gini, masukinnya A-nya itu pakai 20 gitu ya. Coba ya, kita coba ya, biar nggak penasaran. Benar nggak ya? Gue juga belum nyoba. Berarti kalau misalnya kita mau nyari U4 itu sama dengan kalau UN itu kan A dikali R pangkat N min 1 gitu kan ya. Berarti A-nya pakai 20 dikali R-nya 2 pangkat 4 kurang 1. Berarti 20 kali 2 pangkat 3. Berarti 20 dikali 8. Berarti 160. Bener ya? Nah, gitu. Jadi sama. Asalkan kalian punya satunya itu atau A-nya itu pakai yang 20. Ini sebagai A-nya. Jangan sampai nanti kalian ngebagi lagi ke sini. Ya, ngebagi 2 lagi. Yang diambil yang 10. Nah, bukan. Gitu ya. Jadi kalau mau soal yang kayak gini hati-hati ngambil A-nya. Paham ya Solihah ya? Umi. Oke, Pahami. alhamdulillah. Lanjut ke soal selanjutnya. Sabar, sabar. Lagi juga. Umi mau SS. Oh, mau SS. Baiklah. Nah nih, Nah, kelas ya. Dan dah. makasih Umi. Sama-sama. Kelabasan. Nah, ini dia.
Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian menurut deret geometri. Nah, dah jelas nih kalau ini ya, dia tentang geometri. Kalau tadi kan ya bakteri nggak ada gitu ya, tapi ingat aja kalau tentang bakteri-bakteri dia biasanya pasti geometri. Jika yang terpendek adalah 25 dan yang terpanjang 200, panjang tali semula adalah, nah ini mirip sama soal yang umur-umur tadi ya. Berarti N-nya di sini siapa Solihah? 4. N-nya 4, betul sekali. Kemudian yang terpendek itu 25, berarti 25 itu sebagai siapa? A. A. A-nya 25. Kemudian yang terpanjang itu 200 berarti U4. U4 atau U4, UN. yes. UN atau U4-nya gitu ya, sama dengan 200. Kenapa jauh amat sih nolnya? Musuhan tak? Oke, lanjut ya. Nah, berarti gimana? Pakai rumus yang mana nih? Kalau panjang tali semula, berarti yang ditanya siapa tuh? U apa S? S. S, betul. Karena dari 4 bagian ini kita jumlahkan semuanya ya panjangnya. Berarti SN, SN-nya gimana? N per 2 dikali. N per 2. Geometri ya, Mi? A, Heeh. A A, dikali A dikali R pangkat N min 1 pangkat N per min R min 1. R pangkat Heeh. R per 1. R min 1. R-nya berapa tuh? Gimana ayo? R-nya R-nya belum. dicari pakai UN Cari dulu, dulu Mi. R-nya Mi pakai Oh, cari UN. pakai UN, boleh. Berarti UN-nya kan A kali R pangkat N min 1. UN-nya yang dipakai siapa? U? 200. Yes, 200. berarti pakai U4 ya. A-nya itu 25 dikali R-nya belum tahu. 4 kurang 1. Berarti U4-nya 200 sama dengan 25 dikali R pangkat 3. Gini ya. Berarti R pangkat 3 itu sama dengan 200 bagi 25. Berapa 200 bagi 25? 8. 8. Berapa yang kalau dipangkatin 3 hasilnya 8? Atau boleh juga ngomongnya akar pangkat 3 dari 2. 8. 2. 2 pangkat Yes. 3. 2 pangkat 3. Berarti R-nya sama dengan 2. 2. Kemudian baru kita cari SN-nya. Lihat, R-nya ini lebih dari 1. Berarti SN-nya pakai yang mana? A dikali R pangkat N Arni. kurang 1. Iya, yang R-nya yang di depan ya, Arni. Nah, gini. Ingat, ini bukan pangkat satunya, tapi konstanta ya. Lanjut. Berarti kita punya S4 itu sama dengan A-nya 25. R-nya 2 pangkatin 4 dikurang 1 ya, jauh-jauh satunya sama pangkat 4-nya. R-nya itu 2 kurang 1, berarti 2 pangkat 4 berapa ya? 16. 16 11. kurang 1 per 1, gini kan? 25 dikali 16 berapa Solihah? 375. Dikali 300. 15, Mi. Itu kan Oh, dikurang 1. 15. Oke, 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 oke. Berarti harusnya hasilnya? Ya, 375. Oke. Jazakillah khair. Oke, paham ya ini ya? Paham nih. Masya Allah paham Mi. Allah paham. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf mengloading. Nah, lanjut ya. Udah di SS nih. Udah, Mi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke deret hingga. Masih ingat rumusnya apa kalau deret hingga? A per 1 kurang R. Air. Iya, air boleh. Oke, di sini kita punya ada 8, 4, 2, tambah 1, dan seterusnya. A-nya berarti 8. Karena geometri ya, berarti kita punya rasio. 4-nya dibagi sama 8. 4 bagi 8 berarti 1/2, gitu kan ya? Nah, ini soal ini nih kalian paling
paling banyak yang benar nih di soal ini ya. Tapi ya nggak dikit juga sih yang salah. Oke, S tak hingga air ya. A per 1 min R. Nah, perhatikan ya, ini soal mudah. Jangan sampai salah lagi ya. A-nya 8 per 1 min 1/2. Nah, banyak salahnya di bawah nih. Banyak salahnya di 1 dikurangi 1/2. Kan Umi udah pernah ngajarin ya gimana cara mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. 1 dikurangi 1/2. Nggak usah pusing-pusing ya. Satunya kaliin sama 2 berapa? 2. 2. 2, Langsung dikurangin 1 dibagi pernya 1. per 2. Gitu ya. Berarti 1/2. Sama nanti kalau ketemu yang 2. lain gitu. Ya. Berarti di sini kita punya hasilnya adalah 8 dibagi 1/2 kan. Pembagian jadiin perkalian. 8 dikali 2/1 hasilnya 6, 16. 16. Oke. Nah, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang, ini udah pernah aplikasi juga kan ya. Sebuah bola pingpong dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 2 meter. Setiap kali memantul, bola tersebut mencapai ketinggian setengah dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Panjang lintasan bola tersebut hingga bola berhenti adalah berapa meter? Sama ya, ini juga pakai deret geometri tak hingga. Udah pernah kasih ilustrasinya ya kan ya di gambar. Berarti di sini kita punya A-nya itu 2 ya. Ada bola dijatuhkan, tingginya 2 meter. Ya, ini ke bawah nih arahnya namanya dijatuhkan ya. Kemudian dia mantul. Mantulnya itu dia setengah dari yang sebelumnya nih. Ini setengah dari yang sebelumnya. Setengah kali ya. Turun lagi ya. Berarti kan kalau naik terus turun, otomatis tinggian sama kan naik sama turun. Gitu. Ini juga nanti setengahnya lagi. Terus gitu sampai nanti di ujung, ya kan? Nah, berarti kan di sini kita punya double-double nih kan, ada 2 kalinya kan. Berarti kita punya 2 kali deret geometri tak hingga, gitu ya. Berarti panjang lintasan itu sama dengan 2 kali geometri tak hingga. Tapi ada yang di pertama ini dia itu cuma 1 kali, nggak bolak-balik, ya. Yang ke atas nggak ada nih, yang ke atas nggak ada. Ini ke atasnya nggak ada, ini nggak ada. Berarti di sini kita perlu kurangkan dengan 2-nya, gitu. Karena yang 2 pas naiknya ini nggak ada, yang lainnya kan double-double gitu kan. Makanya bisa langsung kita bilang 2 kali STI nggak. Tapi karena yang pertama ini nggak ada, makanya kita kurangin sama yang nggak ada itu tadi, gitu ya. Berarti 2 dikali A per 1 min R dikurang 2. Berarti 2, A-nya siapa berarti? 2 2 per 1 min R-nya siapa ya? setengah. Setengah, benar. Dikurang 2. Oke. Berarti di sini kita punya 2 dikali 2 per 1/2 dikurang 2 ya. Dikurang 2. Berarti di sini kita punya 2 dikali 2 kali 2/1 dikurang 2. 2 kali 4 ya berarti ini ya. 8 kurang 2. Berapa hasilnya? 6. 6. 4. 6. Oke. Bisa lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemanakah kursor berada? Nah. Nomor 25. Nah, kita masuk ke trigonometri.
Ya, masih ingat cara mengubah bentuk derajat ke bentuk radian? Masih Umi. Masih diapakan kalau dia bentuknya derajat? Dikali pi per Dikali pi per 180 derajat. 180 Yes. derajat. 330 pi dibagi 180. Ini langsung ya. 10 derajat. Dibagi nih. 33 sama 18 sama-sama bisa bagi berapa? 3. Sama Dua. bagi 3. Berarti 11 per 6. 6. 11 per 6 pi. Boleh nulisnya 11 pi per 6. Ya, ada yang nulisnya begini. Ada juga nanti yang nulisnya 11 per 6 pi. Jadi sama aja ini. Ya, sama aja. Satuannya radian. Gitu. Jadi jangan bingung nanti kalau misalnya ketemu sama tulisannya begini atau yang begitu. Sama aja. Aman ya ini ya. Jangan sampai ada yang salah nih. Sayang banget soalnya mudah. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, nih. Oke, kelabasan. Nah, sekarang kalau tadi dari bentuk derajat ke bentuk radian, sekarang bentuk radian ke bentuk derajat. Masih ingat gimana caranya? 2 kali 180 derajat. Yes. Pi-nya kita ubah jadi 180 derajat. Berarti yang tadinya 2 pi per 6, pi-nya kita ubah jadi 180 derajat per 6. 180 dibagi 6 berapa? 30. 30. 30. Berarti tinggal 2-nya kali 30. 60 derajat. 10 Gini ya. derajat. 6, Oke. ya 60. 60 ya. Oke. Lanjut. Hobi banget untuk responding dia. Hmm, 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 hmm. Oke, nomor 27 sekarang ya. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada segitiga siku-siku di C. Ya, ini gambarnya agak meloncat. Gak apa-apa lah ya. Ini kenapa belum turun soalnya? Nah, di sini diketahui panjang AB itu 13. Kemudian panjang BC-nya itu 5. Ditanya adalah nilai tan B dan cos A. Ya, berarti kita cari dulu sampingnya siapa? Ya kan di sini kita punya AB-nya itu 13. Di sininya ada BC-nya itu 5. Nah, di sini sampingnya juga relatif ya karena bergantung dari yang ditanya sudut yang mana. Ini sudut A, ini sudut B. Ya, berarti kalau tan B, tan B. Berarti tan B itu apa rumusnya kalau tan? D per samping. Depan per Ya, Ya, depan per samping. Depannya B siapa? Depannya B itu AC. AC belum diketahui. Oh, berarti kita harus cari dulu AC itu siapa. Ya, AC itu berarti, pokoknya kalau yang dicari selain sisi miring, dikurang ya. Sisi miring yang dikurang sama yang sisi yang lainnya. Jangan lupa dikuadratin. Ini 13 kuadrat, ya miringnya dulu. Dikurangin sama 5 kuadrat. 13 kuadrat berapa, Solihah? 169. 169 kurangi sama 25. Dua. Berapa tuh? 169 kurangi 25? 144. 144. 144 akarnya berapa ya? 12. 12. 12. Oke. Berarti kita udah bisa nih. Di sini kan kita dapat 12 ya kan? Berarti depannya 12, sampingnya 5. 5 ya. Sampingnya B itu berarti yang ini di sini. Gitu. Nah, sekarang cari cos A. Cos A. Cos itu apa rumusnya?
Sami. Samping per Sami. miring. Yes. Sampingnya A siapa? 5. 12. 12. 12. A-nya kan di sini. Udah pindah ya sudutnya ya. 12. Per miringnya 13. 13. Miringnya ya pokoknya yang di depan sudut siku-siku. Oke. Aman ya soal ini ya. Lanjut lagi. Nah, yang di sini, nah ternyata belum Umi turun-turunin soalnya. Sama nomor 28, juga konsepnya sama kayak yang sebelumnya. Tapi yang harus kalian perhatikan di nomor 28 ini adalah jangan sampai salah buat segitiganya. Karena kalau salah buat segitiganya cukup berpengaruh. Ya, lihat di sini. Di sini ada segitiga A, B, C. Masih ingat gimana cara gambar segitiga? Siku-siku ngasih nama titik sudutnya harus berlawanan jarum Arah jarum. ya. Jam. Perhatikan di sini siku-sikunya di A. Siku-sikunya di A. Berarti kalau berlawanan arah jarum jam, B-nya di sebelah mana ya? Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Sini ya, A, B, C. Oke. Kemudian, kita di sini tahu kalau cos B itu sama dengan 1/3. Cos itu apa rumusnya? Sami. Berarti kita punya sami. Nah, sa-nya berarti, ya, di sini kan kita punya B ya, cos B. Berarti sa-nya itu, satunya di sini ya, sampingnya si B, maksudnya mi-nya itu 3. Nah, kita tanya, dapat pertanyaan tan B. Tan itu rumusnya D, sa, ya kan? Depannya B itu si AC, sedangkan si AC belum tahu siapa. Ya, cari dulu AC-nya. AC berarti akar dari siapa? 3 kuadrat minus 1 kuadrat. Ya, 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Berarti akar dari 9 kurang 1. Berapa hasilnya? Akar 8. 8. Kalau dia punya kayak gini, bisa sederhanakan lagi, sederhanakan lagi. Akar 8 itu kan sama aja akar 4 dikali 2, ya kan? 4-nya diakarin, berarti 2 akar 2. Gitu ya. Pokoknya kalau nyari bilangan perkalian untuk nyederhanin akar, pasti kan satunya bilangan kuadrat. Bilangan yang dihasilkan dari dua bilangan yang sama gitu ya. Oke, lanjut. Berarti D-nya, depannya si B, kita udah dapat 2 akar 2 di sini ya. Udah dapat. Ini berarti 2 akar 2, sampingnya siapa? Sampingnya 1. Berarti hasilnya 2 akar 2. Udah? Yuk, kumpul halaman 69 nomor 6. Tolong bantu Umi ya. Umi lagi nggak buka bukunya. Gambarnya itu kalau nggak salah. Bentar, Umi ingat-ingat. Gini ya. Kalian buka buku nggak sih? Terus ada yang gini, ya nggak sih? Iya. Siku-siku di sini, siku-siku di sini. Di sini namanya apa? Di sebelah sini, kiri? A bukan di sini. A. Ya, di sini A, ini B, C, D. Sisi miringnya udah diketahui belum? Udah ya, 25 ya? Iya, Mi. Ya, Umi. Terus ininya berapa AB-nya? 20. 20. DC-nya 8 kan? Iya. Di sini alfa. Ya. Yang ditanya siapa? Nilai cos A. Nilai Cos cos A. alfa. Cos alfa itu apa rumusnya? Samping per miring. Nih. Sampingnya itu siapa berarti? Sampingnya A. BD. Iya, BD. BD udah tahu belum? Belum. Belum. Miringnya siapa? 25. Oke.
Berarti di sini kan BD per, hati-hati Solihah. Alfa itu di sebelah sini, di segitiga. Ini kan ada segitiga pertama, ada segitiga kedua. Alfa itu berada di segitiga kedua. Berarti fokus kita untuk pakai sisinya itu yang ada di segitiga kedua. Gitu ya. BD per BC. Gitu. Ya. Nah, berarti kita cari BD-nya dulu, kemudian cari BC. Ya. BD. Berarti kalau nyari BD gimana caranya? Akar dari siapa? 25 Heeh. kuadrat sekarang 20 kuadrat. 20 kuadrat. Berarti akar akar lagi. 25 kuadrat berapa? 625. Dikurangi sama 400 ya. 625 kurangi 400. 225 berarti 15. Ini ya. Oke. Lanjut sekarang kita cari Ya. miringnya. BC. Kalau miring berarti ditambah ya. Akar dari di sini tadi 15, di atas 8. Berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, 15 kuadrat siapa? 225 ditambah 64. 64. Oke, berapa hasilnya? 17. 289. Akar 289? 17. 17. Berarti di sini hasilnya siapa? 15 per 17. Oke, sip. Good. Bisa ya? Itu hati-hati ya nanti kalau mau ngambil sisinya yang mana. Jangan sampai salah ngambil miringnya gitu. Yang Lihat itu 7. lihat dia Di situ sudutnya itu ada di segitiga yang mana. Berarti sisi-sisi yang ada di segitiga itulah yang akan digunakan. Lanjut lagi, 5 nomor lagi. Ini itu 15 per 7. Iya, satunya hilang. Maaf ya, dia suka ngapus sendiri kalau kepencet tombolnya. Oke, jazakillah khair salihah. Nah, lanjut sekarang. Ini geometri lagi kan. Trigonometri semua. Udah dihafalin belum? Untuk nilai sin cos tangen dari 0 sampai 90. udah. Oke, Udah, good. Mi. Nah, sekarang di sini kita punya bentuk sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Maksudnya di sini adalah Umi minta bentuk lainnya, Solihah. Bentuk lain dari sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Kan waktu itu Umi pernah pernah kasih tahu berubah tidak berubah ya kan? Iya. Nah, ini kuncinya di sana. Ingat yang berubah itu kalau yang mengandung siapa? 90 ditambah alfa. Pokoknya ingat aja dia mengandung 90 derajat dan 270 derajat. Iya, di sini dia mengandung 90. Ya. Kalau mengandung 90, berarti dia bakal berubah. Kalau sini berubah jadi siapa? Cos. Sin itu berubah jadi cos. Lihat di sini 90 tambah 30 jadinya berapa derajat? Cos 30. 120 derajat. 120 itu di kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos apa? Negatif. Negatif, berarti negatif cos 30 derajat. Bisa ya? Jadi pertama adalah lihat dia berubah apa atau enggak. Kemudian cek sudut di kuadran berapa. Jadi nilai plus minusnya itu ditentukan dia dari kuadran berapa. Gitu ya. Kalau di sini mah tinggal ambil aja sih.
alpanya ini, ya kan? Gitu. Bisa ini ya? Oke, lanjut nomor 31 sekarang. Nomor 31, mungkin di beberapa kelas sudah ada yang bahas ya. Di kelas C kalau nggak salah yang bahas ini. Kita ulas lagi. Di sini ketahui tan A itu 4/5. Jika sudut berada di kuadran 3, maka nilai cos alfa adalah. Jadi ibaratkan kita punya sebuah segitiga. Ya, di sini ada A-nya. Kemudian tan A. Tan A itu kan sama dengan 4/5. Gini kan. Berarti kan D sa. Ya kan, depannya itu 4, sampingnya itu 5. Bener nggak nih? Depan, samping. Ya, terus jika sudut berada di kuadran 3, maka nilai cos A adalah berarti ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah ya. Nggak ada. Oke, cos A itu kan sami. Berarti kita harus cari miringnya dulu. Miringnya itu adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. yes, berarti kita punya 25 ditambah 16. 16. Berapa tuh? Akar 41. Akar 41. Oke, nggak usah bingung ya kalau ada akar 41 ketika dia tidak bisa disederhanakan lagi. Ya sudah, biarkan saja apa adanya seperti itu. Gitu ya. Berarti di sini kita punya sanya itu 5, miringnya 41, akar 41. Ingat, kalau ada penyebutnya itu akar, berarti kita harus rasionalkan. Berarti diapain? Rasionalnya gimana? 5 per Dikali 4. 5 per Akar 5 per 41 akar 41 dikali dikali 41 per 41. 41. Yes. Berarti di sini kita kali sama akar 41 per akar 41. Ya udah kaliin aja. Ini kaliin ini, ingat, jangan 41-nya kaliin 5 ya. Ini satunya akar, satunya bukan. Berarti langsung aja tempelin. Nah, kecuali kalau 5-nya akar. Berarti 41-nya kaliin 5 di dalam akar. Tapi kalau kayak gini, tempelin aja. Akar 41 kali akar 41 sama nih. Berarti ya 41. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, nomor 32. Nomor 32 itu kita ubah dulu pi-nya jadi bentuk derajat supaya lebih mudah. Berarti di sini kita punya 2 sin. 180 bagi 3 berapa, Solihah? 60. 60 ditambah 3 cos. 180 bagi 6, 30. 30 kali 2, 60 juga ya. Oke, berarti di sini kita punya 2 dikali setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 ditambah 3 dikali cos 60 itu setengah. Tengah Heeh. Akar Cos 60 setengah aja apa setengah akar 3? Tengah. tengah. Setengah. tengah. Oke. Berarti di sini kita punya berapa tuh? Mm-mm. Terserah kalian ya, tinggal ngikutin aja di soal itu mintanya apa. Jadi kalian menyesuaikan aja. Di sini kan kita punya 2 akar 3/2 ditambah 3/2. Kalau pernya sama kan kita bisa satuin ya. Jadi 2 akar 3 ditambah 3 dibagi 2. Atau boleh juga dari sini kalian nulisnya jadinya eh, akar 3. Karena di sini 2 sama 2-nya dibagi ditambah 3/2. Gini juga boleh. Ya, boleh gini, boleh gini. Sesuaikan aja sama soalnya itu mintanya bentuknya kayak mana. Tapi jangan bingung gitu ya. Yang jelas kalian bisa tahu bentuk-bentuknya. Paham ya?
Paham, Umi. Oke. Lanjut Paham, lagi. Nek. Umi, boleh screenshot dulu nggak? Oh, belum ya. Boleh Salihah. Nih, Syukran, Mi. Afwan. Oke, nomor 33. 33. Masih ingat ya cara cari besar sudut atau nilai sudut yang dia itu lebih dari 90 derajat ya. Sin 300 gimana carinya? Sin 225 berapa? Tan 150 berapa? Ingat ya? Oke, kita Masih punya belum ingat. cos 30 derajat ditambah sin 300 per sin 225 derajat ditambah, kok ditambah sih? Dikurang ya. Dikurang sama tan 150 derajat. Oke, cos 30 Tengah akar 3. 140. setengah akar 3. Nah, biar lebih mudah, kita ubah